Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu, Tuhan yang setia di setiap waktu, yang setia di setiap musim hidupku. Hanya Kau, tiada seperti-Mu. Yang mulia, yang berharga, Kau berikan hidupmu bagiku.
tak pernah pantas, ku tak pernah layak untuk kau tunjukkan kesetiaanmu bagiku. Namun berulang kali kau terus berjuang, kau terus setia di dalam hidupku. Oh, kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanmu di dalamku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain hatiku bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu Tuhan. Kau terlalu baik, kau terlalu baik, kau terlalu baik. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, agar indah bagimu. Indah bagimu. Ubah hatiku, ubah hidupku, seturut kehendak-Mu. Oh,
hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. anugerahmu Tuhan Yesus. Semuanya katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. berikan sorak-sorai yang memberkati kita, Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
Di lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengiringmu Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Dengan iman percaya sama-sama serukan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, Jemaat GGP Metano yang dikasihi Tuhan. Selamat kita memasuki kembali bulan yang baru, bulan yang kelima, yaitu bulan Mei. Dan saudara, bagaimana kabar saudara semuanya? Apa kabarnya? Semua masih luar biasa di dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua masih tetap semangat, masih punya pengharapan, dan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima, dan kita akan memasuki tahap terakhir dari seri sehat, ya, dimana kita semua telah belajar huruf S, E, H, K, dan akhirnya bulan Mei kita belajar huruf yang terakhir, yaitu sehat, T, ya. T yang kita akan belajar sebentar lagi. Mari siapkan diri saudara. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa, siapkan setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, kebenaran-Mu. Urapi setiap para pendengar maupun juga yang menyampaikan, biar kami semua sama-sama diberkati. Yang menyampaikan maupun yang mendengar semua boleh mendapatkan berkat
dan kami semua boleh mengerti akan rahasia kerajaan sorga dan kebenaran-Mu Tuhan menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan belajar huruf yang terakhir, yaitu T, yang artinya taat, takut akan Tuhan, dan tanggung jawab. Saudara, taat, takut akan Tuhan, dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, otomatis kita akan taat kepada Tuhan. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan setiap perintah dan semua firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saudara, kita boleh belajar dari seorang tokoh yang ajaib hari ini, yang mewakili dari taat, tanggung jawab, dan juga takut akan Tuhan. Tokoh yang kita akan belajar hari ini adalah Daud. Saudara, sudah pernah mendengar cerita tentang Daud? Mungkin saudara sudah membaca firman Tuhan, saudara yang juga rajin sekolah minggu dulu, ya pasti tahu tentang seorang yang bernama Daud. Mari saudara, kita akan buka sama-sama dan pelajari apa yang firman Tuhan katakan tentang Daud. Yang pertama, Daud adalah orang yang taat. Kita akan buka di 1 Samuel 17 ayat ke-15, dikatakan, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud adalah anak yang paling kecil, anak yang bungsu, dan pada waktu itu dia dipercayakan oleh ayahnya 2-3 ekor domba. Gak banyak saudara, tapi firman Tuhan berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan saat itu Daud juga punya keahlian dalam bermain kecapi. Dia dipenuhi dengan urapan Tuhan dan boleh melayani di istana raja. Tapi saat dia melayani di istana raja, dia selalu ingat pulang dan melakukan tanggung jawabnya dengan domba yang 2-3 ekor yang ada dipercayakan dalam hidupnya. Dia merawat dan juga dia melakukan tugasnya dengan baik. Saudara, hari-hari ini kita berpikir apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, di masa-masa bekerja di rumah, belajar di rumah, dan semua yang kita boleh lewati ini, masihkah kita memiliki ketaatan, takut akan Tuhan, dan tanggung jawab? Yang pertama, kita harus punya ketaatan saat biasanya kita jarang bersaat teduh karena alasan waduh terlambat bekerja, sekolah, lain-lain, aktivitasnya sibuk. Sekarang semua dihentikan. Nah, masihkah kita bisa tetap taat membaca firman Tuhan saat kita pagi hari atau malam hari, karena kita punya banyak waktu yang lebih, saudara-saudara. Dan mari kita tetap taat melakukan firman Tuhan, tetap berdoa, tetap membaca firman-Nya, dan juga tetap melakukan aktivitas bersama-sama dengan teman, aktivitas rohani, mungkin bisa persekutuan doa bersama-sama atau konsel bersama-sama, dan juga bersama keluarga, bisa ibadah dan doa bersama. Itu tetap taat kita melakukannya, walaupun kita berpikir gini, gak ada yang lihat. Tetapi saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia selalu melihat dan menilai apa yang kita kerjakan hari-hari ini, ya. Dan biar kita mau belajar taat. Waktu mungkin kita bekerja dulu, wah bos kita nih kalau datang,
wah kita semua kerja dengan baik. Begitu bosnya sedang pergi ke luar negeri atau bosnya mungkin sedang tidak datang ke kantor, semua karyawan bersukacita. Mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Dan jangan seperti itu. Kita mau belajar, Tuhan memilih Daud karena Daud setia dengan 2-3 ekor domba-dombanya itu. Dan di ayat yang ke-17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Nah, Daud di tengah-tengah sedang melakukan aktivitas sehari-harinya, mengembalakan domba, bekerja di istana, tetapi hari itu dia juga harus berangkat taat dengan ayahnya. Perintah ayahnya adalah pergi bawa perbekalan untuk kakak-kakaknya dan juga mereka yang sedang berperang melawan bangsa Filistin di kamp tentara. Nah, dia taat, dia bangun pagi-pagi, dia lakukan semuanya, dan dia juga mempercayakan ternaknya walaupun hanya 2-3 ekor, bukan 23 ya saudara, hanya 2 atau 3 ekor, tetapi dia memastikan domba-dombanya ini tidak mati lemas, tidak dimakan singa atau beruang atau apapun. Dia make sure semuanya oke. Itulah belajar taat dan bertanggung jawab ya. Dan hari itu dia sampai ke perkemahan, dan apa yang dilakukan Daud? Kita lihat di ayat 20 sampai 22 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai ya, ayahnya Daud kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Dan orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Nah, Daud tepat melakukan seperti yang ayahnya suruh. Dia bawa segera dan dia serahkan semua. Dan saat itu dia boleh melihat ya, siapa itu musuh bangsa Israel ya, yaitu orang Filistin, Goliat tadi. Nah, dia takut akan Tuhan ya. Dia melakukan segala yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dia selalu memuji Tuhan. Daud terkenal dengan kecapinya. Saudara, dulu saya berpikir kecapinya itu seperti harpa yang besar sekali ya, yang wah mewah gitu, karena saya dulu belum pernah lihat gitu. Tapi begitu saya lihat di dalam kota Daud waktu itu, ternyata kecapi Daud itu kecapi kecil, kecapi seorang gembala yang dawainya atau senarnya itu tidak banyak saudara, dan sangat-sangat halus gitu ya, tidak seperti harpa yang besar yang di konser-konser saudara ya. Itu dia rajin menyanyi, dan nyanyiannya itu merupakan mazmur kepada Tuhan. Karena saat dia bernyanyi, Raja Saul yang hari itu sedang terganggu pikirannya boleh kembali mendapatkan damai sejahtera, karena permainan musiknya itu sangat diurapi Tuhan. Saudara, firman Tuhan di Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hari-hari ini mungkin ibu-ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, mereka berpikir gini, ya udahlah santai-santai aja, malah lebih enak di rumah begini begitu. Tapi kita lihat
ibu-ibu yang memasak mengeksplor sekarang lebih baik lagi. Mungkin yang tadinya keasinan, masaknya nggak enak, tapi dengan waktu yang cukup panjang ya, 1 bulan lebih kalau nggak salah perhitungannya, ibu-ibu mulai pandai memasak. Dan juga banyak yang berjualan online makanan-makanan, mereka jadi mendapatkan resep-resep baru, dan anak-anak juga boleh belajar lebih lagi ya. Mereka diajar untuk tetap takut akan Tuhan saat ujian, saat mengerjakan PR-PR atau tugas dari guru-guru secara online. Nah, inilah waktunya kita punya ketaatan, kita punya tanggung jawab, takut akan Tuhan. Kita juga mau lihat di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Hari-hari ini dia yakin ya, Tuhan pasti menyertai hidupnya, karena lewat pengalaman saudara, pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Apa pengalaman hidup saudara dengan Tuhan? Hari-hari ini saya melihat banyak berkat-berkat yang baik dari peristiwa PSBB, peristiwa di mana kita harus semua di rumah. Ya, saya percaya banyak juga pengeluaran untuk jalan-jalan dan lain-lainnya bisa kita alokasikan, bisa kita tabung. Dan saudara, di sini juga kita boleh melihat penyertaan Tuhan, kesempatan di tengah-tengah semua keadaan seperti ini yang tidak menentu. Berkat-berkat Tuhan tetap ada. Saudara, jangan pernah khawatir, karena di sini Daud mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan saja sanggup membebaskan 2-3 ekor ya, domba-domba yang dipercayakan dalam hidupnya, pasti Tuhan juga sanggup membebaskan dari sebuah raksasa yang besar. Saya berdoa kita semua akan segera memasuki masa yang baru, masa lepas dari pandemik corona ini ya, karena saya rasakan sudah tidak semencekam waktu dari awal-awal saudara. Mari kita sama-sama tetap berdoa dan tetap percaya, perkatakan yang terbaik buat Indonesia. Dan di sini Daud melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengalahkan musuh yang besar ya. Dikatakan di sini di ayat 37, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Betapa Daud itu percaya karena dia memiliki takut akan Tuhan ya, dan juga dia percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia dalam perkara yang kecil, lebih lagi Tuhan akan menyertai dia dalam perkara yang besar. Saudara, kita juga tahu perjalanan hidup Daud. Setelah Daud mengalahkan raksasa itu, Daud hidup dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dalam segala hal, dia bisa saja saudara melakukan balas dendam ya, atau saat itu ada kesempatan di mana Saul ada di dalam gua, di tempat di mana Daud bersembunyi.
dan saat itu adalah kesempatan yang terbaik. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan saat ujian hatinya itu diizinkan oleh Tuhan, tapi dia masih teringat akan perintah Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Lihat apa yang menjadi responnya di 1 Samuel 24 ayat 7. Dikatakan gini, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Karena apa? Ya, di sini dikatakan di ayat 6. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada tuanku, kepada Saul, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud belajar mengikuti proses, walaupun tidak mudah, saudara. Perjalanan yang saya pelajari Daud untuk menjadi raja itu bukan seperti cerita Cinderella, saudara. Ya, saat bertemu dan kemudian akhirnya langsung dengan proses yang mudah naik ke tahta. Tidak, Daud melewati berbagai macam proses sampai hatinya benar-benar Tuhan lihat sangat mantap, baru dia menjadi raja, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul, dan juga dia terus ada 2 kali kesempatan. Apakah dia ingin membunuh Saul dan dengan cepat menjadi raja? Tetapi 2 kesempatan itu tidak dilakukannya. Saat itu padahal kesempatan yang kedua, Saul sedang tidur nyenyak. Bahkan seluruh tentaranya, seluruh pengawal-pengawal yang ada di sampingnya itu tidak bergerak sama sekali. Daud dengan mudah bisa saja seketika itu juga membunuh Saul, tetapi dia terus ingat, aku tidak mau melakukan itu karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dia ikuti proses Tuhan hingga akhirnya Saul mati di medan perang, barulah Daud menjadi raja. Betapa kita seringkali berpikir banyak kesempatan-kesempatan yang dunia tawarkan untuk ayo ambil jalan pintas, ayo ambil keuntungan yang lebih, ayo jualan online yang lebih mahal di mana barang itu sedang dibutuhkan. Saudara berpikir hari-hari ini mungkin saudara mendapatkan untung yang besar, tapi saudara lihat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menurut kita baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita mau belajar seperti Daud yang tetap memilih hidup dalam kebenaran. Dan juga kita akan baca ayat yang terakhir di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan hari itu Daud dalam keadaan terjepit. Seluruh rakyat benar-benar sangat kecewa karena hari itu musuh membakar tempat mereka tinggal dan seluruh istri bahkan keluarga mereka dijarah seketika. Tetapi hari itu yang ajaib, Daud memilih menguatkan hatinya kepada Tuhan. Hari ini dalam segala situasi saudara yang saudara alami, apa yang saudara alami mungkin berbeda dengan apa yang saya alami. Mungkin saudara berpikir, wah saya aman-aman saja. Tidak juga ya. Segala proses saya boleh lewati bersama Tuhan, tapi saya percaya semuanya itu Tuhan jadikan indah pada waktunya ya. Di sini di 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan apa? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap
percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Dan akhirnya saat dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan kebaikan di tengah-tengah kesulitannya, dia boleh lihat ada jalan keluar. Dan akhirnya seluruh keluarganya dan seluruh rakyatnya menerima kembali keluarga mereka karena pimpinan Daud. Di atas segalanya Tuhan yang dia percaya, itu yang dia andalkan, saudara. Mari saudara, di awal pertama bulan Mei, saudara, kembali saya ingatkan, jangan lupa saudara urapi rumah, doakan rumahmu di setiap awal bulan, biar kita tetap percaya kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saudara sudah terima distribusi untuk roti dan anggur perjamuan. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi tim yang sudah membagikan dan mendistribusikannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya kita semua hari ini bukan hanya melakukan tradisi di awal bulan, tetapi perjamuan ini, di mana roti dan anggur perjamuan ini bukan merupakan ritual atau adat istiadat biasa, tetapi di bulan Mei ini dan setiap bulan kalau kita boleh melewatinya, itu merupakan suatu kesempatan untuk kembali kita mengingat perjanjian Tuhan dengan kita, di mana tubuh dan darahnya sudah diberikan bagi kita, dan kita tahu ada perjanjian keselamatan dalam semua perjamuan kudus ini. Mari saudara terima kembali cintanya, berbalik kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara mungkin yang putus asa, saudara yang hari ini merasakan sepertinya Tuhan tidak menolong saudara. Ingat, kita semua adalah biji matanya. Kita akan dijaga dan tidak dibiarkan tergeletak. Dan mari persiapkan diri kita semua untuk perjamuan yang kudus. Kita siapkan semuanya, dan juga mari saya berikan waktu kita semua untuk berdoa. Persiapkan diri kita semua untuk perjamuan kudus ini. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman semua yang di GGP Metanoia, apakah sudah mempersiapkan roti dan anggurnya? Ya, baiklah. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berdoa biar saat ini Tuhan semua roti dan anggur yang sama-sama kami pegang itu bukan hanya roti biasa dan anggur biasa, tapi kami berdoa Tuhan itu sungguh-sungguh tubuh Kristus dan sungguh-sungguh darah-Mu Tuhan yang Engkau telah korbankan di atas kayu salib, dan Kau keluar sebagai pemenang dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan hidup di dalam setiap kami, dan kami diubahkan terus serupa seperti Kristus. Biar Tuhan Engkau menjadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang dimeteraikan senantiasa Tuhan. Dan jangan biarkan Tuhan kami menjauh daripada-Mu. Biar semuanya itu Tuhan menjadi peringatan akan Engkau. Biar kami tidak akan pernah lupa akan segala apa yang telah Kau kerjakan bagi kami. Makasih ya Bapa, siapkan kami semua sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk tapi menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan bacakan ayat penuntun dari 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saya tidak segan-segan untuk mengingatkan saudara kembali. Mari saudara, dimanapun saudara berada hari-hari ini, apa yang menjadi berhala di dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah yang menjadi berhala adalah ketakutan? Apa diri kita sendiri? Mari kita ambil bagian untuk merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Jangan jadikan hidup kita atau apapun juga menjadi berhala dalam kehidupan kita, tetapi kita mau kembali menomorsatukan Tuhan. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sekalipun kita sepertinya banyak, tapi Tuhan katakan engkau menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Dan kita kembali menyatu dengan Tuhan. Tuhan punya mukjizat, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas, Tuhan punya belas kasihan. Segala yang Tuhan punya ada di hidup kita. Amin. Selanjutnya saudara, di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Mari siapkan roti di tangan kanan kita.
Saya akan bacakan ayat penuntunnya. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di atas kepala kita, di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, di dalam roti itu ada tulisan ayat-ayat firman Tuhan. Saya percaya yang membagikannya tidak mungkin memilih satu persatu. Oh, ini cocok untuk si Anu, cocok untuk si Ani, dan yang lain-lainnya. Tapi bukan suatu kebetulan. Biarlah kiranya itu menjadi jawaban. Dan saudara percaya bahwa firman itu menjadi daging. Dan saat ini terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah saudara. Setelah itu siapkan anggur di tangan kanan kita. Dan di sini kita mau bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari terima anggur darah Yesus ini, DNA Tuhan sendiri dalam hidup saudara. Setelah saudara menerimanya, mari sama-sama berdoa. Kita percaya Tuhan berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya tidak pernah berubah. Saudara yang sakit, saudara yang membutuhkan terobosan, apapun yang saudara butuhkan, Yesus Kristus ada di dalam hidupmu. Yesus Kristus sudah menyatu di dalam hidupmu. Aktifkan iman. Maka iman sebesar biji sesawi, biji yang kecil sekali, lebih kecil dari beras, itu dapat memindahkan gunung. Saudara, mari aktifkan iman. Dan saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Aku berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, mereka semua yang membutuhkan mujizat, mereka yang membutuhkan kekuatan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan jalan keluar. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan, Engkau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Sebab itu tidak ada kematian, tidak ada kegagalan, tidak ada apapun juga Tuhan yang merusak hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami terpelihara sempurna di dalam Engkau, sebab kami menyatu dengan Engkau, Sang Pembuat mujizat. Engkaulah sumber air kehidupan. Mari Tuhan, Tuhan aktifkan setiap cinta kami yang mula-mula itu Tuhan kembali kepadamu. Biar Tuhan, kami percaya ada kembali iman di dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami percaya juga yang sakit disembuhkan, mereka yang membutuhkan pertolongan hari ini menemukan jalan keluar. Sebab Tuhan berjanji, barang siapa mencari aku, mengetuk pintu, dan terus tidak jemu-jemu berdoa, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menemukan kita. Dan mari nikmati berkat Tuhan hari ini. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lompat sama-sama, come on. Sorakan Jesus. Woo! Mari kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah lompat Raja. Tepuk tangan sama-sama. Oh mari kita semua Pahuman Kalimantan Barat, dengar panggilan Tuhan. Sekarang lawan dunia, berdiri bagi bangsa ini. Ayo maju, mari maju, mari maju, mari semua sama-sama. Umat pemenang, oh bangkit, oh nyatakan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, jemaat sendiri katakan, bukan. Lompat sama-sama, come on. Come on. Angkat tangan saudara, sampai setiap Yesus Kristus dialah. Saya mau ajak jemaat Tuhan sekali lagi lompat buat Tuhan sama-sama. Come on. Oh, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Amin. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah. Pemirsa di rumah, Tuhan adalah Tuhan Yesus. Sembah Dia, dialah Raja. Lompat sama-sama. Sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara ini. Dan mari saudara dimanapun saudara berada, mari bangkit berdiri. Kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu kembali menghadap di hadirat-Mu. Hamba percaya Tuhan, saat ini di awal bulan Mei, mereka semua anak-anak-Mu Tuhan akan mengalami perjalanan yang baru dengan Tuhan. Di bulan ini penuh semangat, penuh gairah, dan juga tetap ada di dalam Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari dan memberkati engkau dan memberikan kasih setianya. Diberkatilah keluar masukmu, apa yang kau kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya juga Tuhan, engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anakmu. Kau memberkati mereka, apa yang mereka kerjakan semua kau buat berhasil dan beruntung. Dan saat ini terimalah kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang besar dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita dan sampai selama-lamanya. Amin.